Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunisa Haris Pratiwi, NIM J1B018106, jurusan Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Hari ini akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Penerapan Sistem dalam Bidang Teknik Pertanian. Yang pertama, traktor tangan. Unsur-unsur sistem. Pada traktor tangan terdiri dari poros atau roda, lalu tuas kopling, lalu kemudian stan kemudi, lalu tuas gas, kemudi pembantu, tuas persneleng utama, tuas kopling utama, tuas persneleng cepat lambat, tuas penyangga depan, gantungan pasurotari, puli penegang, penyangga depan, kerangka, pemberat depan, puli mesin, V-belt, puli utama, penutup V-belt, gearbox atau rumah persneleng, tutup kotak peralatan, tombol lampu dan bel, tuas kopling kemudi belok kiri, tuas persneleng mesin rotari, dan terakhir yaitu ban. Lalu ada interaksi. Yang pertama, tuas kopling utama diposisikan off atau rem sehingga traktor tidak berjalan pada saat dihidupkan. Yang kedua, untuk keamanan, semua tuas persneleng pada posisi netral. Yang ketiga, buka keran bahan bakar sehingga terjadi aliran bahan bakar ke ruang pembakaran. Keempat, gas dibesarkan pada posisi start sehingga ada aliran bahan bakar solar yang cukup banyak di ruang pembakaran. Kelima, tuas dikompresi ditarik dengan tangan kiri untuk menghilangkan tekanan di ruang pembakaran pada saat engkol diputar. Keenam, percepat putaran engkol sehingga akan menghasilkan cukup tenaga untuk menghidupkan motor. Ketujuh, lepaskan tuas dekompresi untuk menghasilkan tekanan sementara engkol masih tetap diputar sampai motor hidup. Kedelapan, setelah motor hidup, engkol akan terlepas sendiri dari poros engkol. Hal ini disebabkan bentuk pengait engkol yang miring. Kesembilan, geser posisi tuas gas pada posisi idle atau stasioner. Kesepuluh, hidupkan motor tanpa beban kurang lebih selama 2-3 menit agar proses pelumasan dapat berjalan dengan baik. Terakhir, traktor siap untuk dioperasikan. Hal ini merupakan interaksi traktor pada saat penghidupan. Lalu lingkungan. Lingkungan di sini yaitu semua tanah sawah akan diolah menggunakan traktor roda 2. Jadi lingkungannya yaitu adalah tanah sawah. Lalu tujuan dari traktor ini yaitu yang pertama, menggerakkan dan menarik alat pengolah tanah. Yang kedua, menggerakkan dan menarik mesin penanam. Yang ketiga, menggerakkan dan menarik mesin pemupuk. Yang keempat, menggerakkan dan menarik bom sprayer, mesin penyemprot, dan sebagainya. Dan yang terakhir, menggerakkan dan menarik trailer. Lalu yang terakhir, penarik atau penggerak mesin lainnya. Lalu yang kedua itu ada sprayer. Unsur-unsur sprayer yaitu terdiri dari nozzle, tangki, pengaduk, unit pompa, pengatur tekanan, saringan, penutup, tangki pompa, dan sabuk penggendong, selang karet. Di mana nozzle ini merupakan bagian sprayer yang menentukan karakteristik semprotan. Lalu tangki ini merupakan tempat herbisida atau larutan lainnya diisikan. Pengaduk berfungsi untuk mengaduk larutan herbisida yang ada di dalam tangki. Lalu unit pompa atau pump yang terdiri dari silinder pompa dan piston dari kulit untuk memberikan tekanan kepada larutan herbisida sehingga larutan dapat dikeluarkan dari tangki dan mengalir melalui selang dan keluar pada nozzle. Lalu ada pengatur tekanan, yaitu untuk mengatur tekanan terhadap besar kecilnya volume cairan yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada saringan. Saringan berfungsi untuk menyaring larutan yang akan dimasukkan ke dalam tangki. Lalu selanjutnya ada penutup. Penutup berfungsi untuk menutupi tangki supaya pada saat dikerjakan tidak tumpah dan untuk menjaga tekanan udara di dalam tangki.
Selanjutnya ada tangki pompa berfungsi untuk memompa cairan. Lalu saluran penyemprot terdiri dari keran, selang karet, katup serta pipa yang bagian ujungnya dilengkapi nozzle. Lalu ada sabuk penggendong digunakan untuk menyandang sprayer pada punggung. Yang terakhir yaitu selang karet berfungsi untuk menyalurkan larutan dari tangki ke nozzle. Selanjutnya interaksi. Larutan dikeluarkan dari tangki akibat dari adanya tekanan udara melalui tenaga pompa yang dihasilkan oleh gerakan tangan penyemprot. Pada ganggang pompa digerakkan, larutan keluar dari tangki menuju tabung udara sehingga tekanan di dalam tabung meningkat. Keadaan ini menyebabkan larutan pestisida dalam tangki dipaksa keluar melalui klep dan selanjutnya diarahkan oleh nozzle bidang sasaran semprot. Lalu ada lingkungan. Lingkungan di sini berupa semua tumbuh-tumbuhan yang akan disemprotkan cairan pembasmi hama. Lalu ada tujuan. Tujuan dari sprayer ini berfungsi untuk sebagai pemecah suatu cairan, larutan atau substansi menjadi butiran cairan atau spray. Dalam bidang pertanian, fungsi sprayer sebagai pemecah cairan yang disemprotkan menjadi tetesan kecil atau droplet dan mendistribusikan secara merata pada objek yang dilindungi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.